Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh mengawali bersama Engkau lewat pujian dan penyembahan. Inilah waktu yang Kau sediakan buat setiap kami dan memberikan kepada kami kemampuan untuk hadir di tempat ini maupun kami ikut streaming. Sehingga benar-benar Tuhan, ketika kami boleh memuji dan menyembah Engkau, Engkau sendiri Tuhan yang akan mengajar kami, terus mengajar kami bagaimana kami boleh hidup semakin berkenan di hati-Mu. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu saat ini. Teduhkan hati kami, biar dalam ketenangan kami boleh terima firman-Mu. Kami belajar untuk merenungkannya, karena kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah kehidupan buat kami. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus, Engkau sendiri yang akan turun untuk memberikan kepada kami hikmat, wahyu dan pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara. Selamat pagi buat yang di tempat ini maupun yang ikut streaming. Hari-hari ini pasti kita semua sedang excited ya untuk segera memasuki tahun yang baru. Saya melihat, saya mendengar, saya menyimak, saya merenungkan firman-firman yang terus tiap hari kita dengar. Sampai kemarin Lucky juga menyampaikan, walaupun saya nggak hadir secara seluruh, tapi saya di rumah juga mendengarkan lewat YouTube. Dan saya melihat bahwa kita semua sedang menyambut satu hari yang menurut saya itu sangat penting untuk kita semua boleh persiapkan dengan baik. Tahun 5785 kita semua sudah dengar, 5 itu anugerah, 7 kesempurnaan, dan 8 adalah new beginning. Saya percaya kita semua itu selalu punya pengharapan untuk tahun baru, sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih, sesuatu yang kita harapkan, pasti kita mengharapkan semua lebih baik, itu terjadi dalam hidup kita. Dan ternyata bukan kerinduan kita saja, kerinduan Tuhan juga seperti itu. Supaya setiap anak-anaknya boleh mengalami hal-hal yang semakin luar biasa seperti apa yang sudah Dia rencanakan. Saya ingin menyimak sedikit, mengutip sedikit tentang apa yang disampaikan Lucky kemarin di dalam Yoel 2 ayat 3. Tetapi hanya sebagian saja. Lucky boleh menjelaskan begitu banyak ya, kuda balapan dan sebagainya. Tapi ada satu hal yang kita mau renungkan saat ini ketika kita melihat new beginning itu. Dikatakan tanah di depannya seperti Taman Eden. Jadi kita tahu bahwa perjalanan, dan dikatakan kemarin bahwa generasi Yoel itu bukan cuma anak-anak 17 ke bawah saja, tapi juga termasuk kita adalah generasi Yoel. Dan dikatakan di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar. Dan kita tahu bahwa kemudian di depan kita itu ada Taman Eden. Saya percaya semua kita suka ketika mendengar ini. Di belakang kita padang gurun tandus. Sudahlah, biarin yang di belakang itu menjadi masa lalu kita yang mungkin kita lewati dengan keadaan tertekan, dengan keadaan sulit, dengan keadaan pergumulan. Itu memang padang gurun. Apapun yang kita lewati di belakang, kita saat ini sedang berjalan menuju ke depan. Dan dikatakan di dalam tahun yang baru ini, di dalam new beginning ini, tanah di depan kita seperti Taman Eden. Nah, apa yang sebenarnya kemarin dikatakan bahwa Eden itu artinya kenikmatan, menyenangkan dan semua hal-hal yang indah dan baik. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau kita flashback di dalam Kejadian 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 15 menceritakan tentang Taman Eden. Pada waktu manusia belum jatuh di dalam dosa. Dikatakan begini, Tuhan Allah mengambil manusia itu setelah Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya dalam Taman Eden. Jadi memang Taman Eden itu satu taman yang indah, menyenangkan, yang memang Tuhan sediakan buat setiap manusia pada saat manusia belum jatuh dalam dosa. Dan dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Suruh ngapain di Taman Eden? Dikatakan untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dikatakan Taman Eden itu sebenarnya taman yang sudah jadi. Semuanya sudah serba ada. Dan manusia itu tugasnya cuma mengusahakan dan memelihara taman itu.
Jadi artinya taman yang sudah ada, semua ada. Yang menciptakan Tuhan dan menyediakan buat kita, dan itu yang kita harus olah, yang kita usahakan. Jadi sebenarnya enak banget karena semua itu sudah tersedia, buah-buah juga tinggal metik dan sebagainya, dan kemudian mengusahakan. Itulah pekerjaan manusia diciptakan oleh Tuhan pada mulanya. Nah, saya sangat diberkati dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gideon pada hari Selasa yang lalu, yaitu hari perhentian. Ketika kita sedikit ya yang saya dapatkan itu, ketika Tuhan itu menciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6. Dia ciptakan macam-macam, semua baik. Sampai hari ke-6 Tuhan ciptakan binatang-binatang darat, dan kemudian terakhir Tuhan ciptakan adalah manusia. Nah, ketika Tuhan ciptakan manusia, terus masuk ke hari ke-7 dikatakan Tuhan berhenti. Nah, manusianya ngapain? Ikut berhenti, menikmati semua yang Tuhan sudah ciptakan dari hari pertama sampai selanjutnya. Manusia terakhir. Nah, Tuhan bilang, nih loh, sudah disediakan semua, termasuk Taman Eden itu sudah sedia semua. Sekarang kamu itu rest, masuk di hari perhentian. Kerjamu itu apa? Kerjamu itu cuma memelihara dan mengusahakan apa yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan. Tapi kita semua sekarang kita tahu ya, karena manusia jatuh ke dalam dosa, kemudian mulai dengan peluh kamu akan mengerjakan tanahmu. Itu kan akibat dosa. Tetapi kita bersyukur ketika kita masuk di tahun 5785 ini, Tuhan bilang depanmu itu Taman Eden. Artinya kamu harus kembali kepada apa yang Tuhan awal sudah rencanakan, yaitu rest, hari perhentian. Yaitu apa? Yaitu kita itu mengusahakan dan memelihara saja tahun-tahun, hari-hari di depan yang Tuhan sudah sediakan semua. Taman Eden itu. Bersyukur kita bisa mengalami itu dan kita akan hidup di dalamnya. Dan bagaimana sekarang kita tahu bahwa sebenarnya Tuhan itu menginginkan itu. Filipi 4 ayat 19 mengatakan demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi semua kehidupan kita itu sudah disediakan dan Tuhan yang bertanggung jawab dan yang akan menyediakan semua keperluan kita. Dan keperluan kita yang disediakan Tuhan itu bukan ukuran kita loh. Tapi ukurannya Tuhan. Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saudara-saudara, saya percaya kalau kita punya anak ya, kita akan menyediakan semua pasti nurut apa yang kita punya. Kalau kita duitnya banyak, pasti anak itu sudah terbiasa terima yang banyak. Yang bagus, yang branded lah. Tapi kalau kita keadaannya sederhana, ya mungkin anak beli sepatu, beli apa juga yang murah. Karena apa? Menurut kekayaan, menurut kemampuan kita, menurut kita adanya. Nah sekarang kalau Tuhan bilang keperluanmu ini aku akan berikan menurut kekayaanku, menurut kemuliaanku. Saudara bisa bayangin siapa Tuhan kita yang punya segalanya, yang bisa menyediakan apa yang tidak ada jadi ada, yang tidak mungkin jadi mungkin. Apa saja dia bisa lakukan. Dan kita ini sebenarnya anak-anak Tuhan yang saya sangat bersyukur sekali kita ada di Sion, menyaksikan bagaimana Tuhan mengerjakan hal-hal yang gak masuk akal. Tapi itu menurut memang kuasa dia, menurut kemuliaannya, menurut kekayaannya. Dan kalau kita menjadi anak-anak yang terlibat dan mau masuk di Taman Eden, maka kita akan menikmati semuanya itu. Bukankah kita semangat banget memasukin 5785? Saya percaya kita tidak akan kalah semangat dengan yang dari luar kota. Jangan sampai Ibu Nani greget sama yang di Sion ya. Aduh, ada yang dari luar kota sudah pada berdatangan. Nah, saya percaya anak-anak Sion sekarang juga sedang exciting banget. Mari kita belajar untuk
mengerti bahwa yang di depan kita yang Tuhan sediakan itu ajaib. Banyak orang, saya bertemu dengan banyak calon-calon orang tua. Kalau datang nggak pernah bawa sukacita tuh. Sekarang tokonya lagi sepi. Saya bilang yang sepi situ loh. Kalau saya tidak, nanti dia melongo aja. Semua orang juga pada bilang sekarang susah. Ya memang semua orang, tapi kita tinggal di Goshen nggak ada kesusahan. Amin. Kita punya harapan karena yang di depan kita itu Taman Eden. Tapi seringkali mulut kita kepengen masuk Taman Eden, tapi kita sendiri meragukan itu. Hati-hati, jangan ragu ya. Semua sudah disediakan. Bagian kita adalah mengusahakan dan memelihara semua yang Tuhan sediakan. Nah, bagaimana mengusahakan dan memelihara itu? Mari kita lihat dari 1 Korintus 4 ayat 2. 1 Korintus 4 ayat 2 mengatakan seperti ini. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Jadi Edennya kita, tamannya hidup kita itu harus kita pelihara dengan tanggung jawab. Ibu rumah tangga saya nggak punya pekerjaan kok, minimal punya anak. Pastikan anak Anda terpelihara dengan baik. Pastikan anak Anda itu sekolah benar, disiplin. Pastikan anak Anda itu menjadi anak yang bertumbuh dengan baik. Itu memelihara Taman Eden kok. Apakah kita bisa dipercaya? Jangan kita melayani rajin sekali tapi di rumah berantakan. Sementara Taman Eden kita itu adalah keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, kota kita, oke. Banyak orang, waduh kalau sudah di pelayanan hebat sekali. Tapi ketika kita melihat anak kita amburadul. Maaf, saya bicara begini. Karena saya sering melihat di sekolah. Ini anak isopo sih, maaf. Kalau kita lihat ada anak yang gak karuan, pasti kepikiran saya. Ya mungkin saya minta maaf, orang lain mungkin tidak. Anaknya siapa? Jadi kalau sudah lihat anak yang gak karuan, kita gak nyalain anaknya, kita lain aja. Kok tidak dipelihara dengan baik? Ini anak sebenarnya pinter, ini anak sebenarnya punya potensi. Tapi gak usah lihat dari apa yang dia kerjakan. Lihat dari seragamnya aja, kadang-kadang saya aduilah. Ini tuh kok gak disetrika. Oh iya, anak saya sudah saya ajarin setrika sendiri. Boleh, bagus itu. Tapi kontrol apakah benar disetrika. Nah itu memelihara. Memelihara Taman Eden. Dan itu caranya adalah kita bisa dipercaya dengan apa yang diberikan sama kita. Apa yang sedang Tuhan berikan sama kita. Contoh lagi, saya bertemu dengan seorang ibu. Maaf, buat yang suka PW terlambat. Dia itu cerita, saya terlambat tadi doa. Kapan? Sering gak terlambat? Iya, bolak-balik terlambat. Kenapa terlambat? Tidak boleh terlambat. Oh, saya terlambat bukan karena saya mengerjakan yang tidak rohani. Saya bangun jam 2 pagi. Terus ngapain habis jam 2? Jam 2 saya nyembah Tuhan. Bagus. Semua kalah. Karena gak ada yang bangun jam 2 nyembah Tuhan. Dia nyembah Tuhan. Terus ya habis sampai jam 3 saya ngantuk. Tidur lagi saya. Ya boleh. Boleh dong, masa sampai pagi. Boleh aja. Saya aja kalah sama dia. Terus jam 6 saya bangun. Terus masih ngantuk. Jadi saya tidur lagi, boleh kata saya. Terus jam 7 saya bangun. Ya sudah, ini bangun beneran. Bagus, kamu doa jam berapa? Jam 9, masih ada waktu 2 jam. Tetapi dia bilang, saya harus nyembah Tuhan. Saya harus ngisi Tuhan. Sampai saya yakini ketika saya keluar dari rumah, kekuatan Tuhan, urapan Tuhan, semua itu sudah mengisi hidup saya. Dan itu ternyata gak cukup. Saya akhirnya berangkat dari rumah sudah lebih dari jam 9. Akhirnya saya masuk ke doa jam 10.
Saya bilang lain kali nggak usah berangkat doa. Kenapa? Untung Anda bukan pendeta. Kalau pendeta berarti kebaktian di gereja mular-mulur terserah waktunya ya. Ketika merasa kuat. Anak Tuhan itu dipercaya juga termasuk waktu. Doa itu kan bukan baru sekarang kan. Udah bertahun-tahun ya diikuti. Iya, ya harus di manage waktunya. Jam 9. Tapi kalau saya keluar rumah tidak dalam kondisi roh tidak kuat di dalam diri saya takut. Saya bilang rasanya Tuhan tidak begitu ya. Alkitab mengatakan kamu doa minta Roh Kudus langsung kamu dikasih kok Roh Kudus. Enggak bilang kamu doa sampai rasa-rasanya sudah full. Saya bilang orang yang bisa dipercayai memelihara Taman Eden itu juga tahu waktu, juga tahu tanggung jawab, juga tahu bagaimana mengerjakan hal-hal yang kita pikir itu tidak rohani. Masak enggak rohani. Oh rohani saudara-saudara, kalau masak tidak rohani itu orang GK enggak ada yang mau masak. Mereka itu kepanasan iya. Kalau sudah masak enggak enak pasti dikomentari. Masakan kali ini tidak enak. Aduh, ya nggak apa-apa sih, koreksi. Tapi artinya mereka tuh sedang mengerjakan semua dan semua kita sedang mengerjakan dalam bentuk apapun. Entah itu di rumah, entah itu di gereja, entah itu di pasar, entah itu di sekolah, entah itu di pekerjaan. Semua itu rohani karena itu Taman Eden kita. Dan yang pertama bagaimana kita bisa memelihara Taman Eden kita adalah ketika kita bisa dipercaya dengan semuanya itu. Mungkin kita dipercaya cuma barang-barang yang kecil. Saya ingat dulu banyak orang-orang waktu masih pakai overhead projector, nah, bukan seperti sekarang ini. Ibu-ibu itu setia nempelin begitu. Lama-lama naik. Nah, banyak orang-orang yang next level dari pekerjaan yang tadinya biasa saja. Tapi ketika dia memelihara dengan baik dan bisa dipercaya, Tuhan sendiri yang akan mengangkat. Nah, yang pertama seperti itu. Kenapa? Kita itu cuma sama Tuhan tidak suruh kerja keras bikin ini, bikin itu, menciptakan ini, menciptakan itu. Tugas kita cuma dipercaya untuk memelihara dan mengusahakan. Semua ide kalau kita bisa lakukan itu karena dari Tuhan. Ibrani 4 ayat 10 dan 11. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, hari ke-7 tempatnya Taman Eden, dia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Nah, lanjut. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Jadi Tuhan itu bawa kita ke satu tempat perhentian. Seperti yang Pak Gideon cerita, tempat perhentian di mana Tuhan juga berhenti bekerja pada waktu itu. Terus ngapain? Ya tugasnya kan memelihara dan mengusahakan dari semua yang sudah ada. Nah, dikatakan baiklah kita berusaha. Pak Gideon bilang labor, berusaha sungguh-sungguh, serius. Untuk kita benar-benar masuk di dalam perhentian. Enggak gampang saudara-saudara, masuk dalam perhentian itu enggak gampang. Coba orang yang doyan kerja, ya, suruh berhenti, suruh rileks, kan susah. Kalau orang malas ya sudah enak, waduh enak. Ya Tuhan memberikan berkatnya di waktu kita tidur. Udahlah kita banyak tidur aja, itu di Mazmur kan bilang begitu ya. Dan sering kita pikir, oh iya banyak tidur jadi kita tidur. Maksudnya itu rest dalam perhentian itu. Yang di Mazmur berapa itu 127 ayat 2. Jadi kita tahu sekarang bahwa sebenarnya Tuhan itu menginginkan kita serius dengan Eden kita saat ini. Kita sungguh-sungguh mengerjakan, mengusahakan dengan Eden kita saat ini. Sehingga kita bisa menjadi orang yang dipercaya itu mengusahakan dan memelihara. Yang kedua, 1 Korintus 4 ayat 1. Kita lihat terjemahan bahasa Indonesia masa kini.
Anggaplah kami pelayan-pelayan Kristus yang bertanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya apa? Memberitakan rencana-rencana Allah yang belum diketahui dunia. Jadi sebenarnya tugas kita memelihara Taman Eden itu kita juga membagikan, menyatakan rencana Allah yang belum diketahui dunia. Dunia ini belum banyak tahu kalau Tuhan itu sedang menyediakan Taman Eden khususnya buat orang-orang percaya. Dunia itu belum tahu kalau hari-hari ini bukan hari-hari yang mendung, bukan hari-hari yang sendu, tetapi hari-hari yang berpengharapan. Karena itu Tuhan mengadakan 1 Oktober, Rosh Hashanah, New Beginning. Dan itu yang perlu diberitakan. Dan kenapa kita dipersiapkan untuk meyakini dan memastikan panggilan kita. Supaya kita bisa maksimal seperti yang direncanakan Tuhan. Tuhan mau merencanakan nih panggilanmu seperti ini. Ini Edenmu, pelihara ini. Pas. Saya mungkin sudah cerita kemarin dulu ya, bagaimana saya dengan Ibu Abigail berbeda karena kami berbeda panggilan. Ternyata berbeda panggilan itu saling melengkapi. Yang satu begini, yang satu begitu. Tapi tidak ada yang satu bisa segala-galanya. Nah, mari kita belajar untuk ternyata ada sebuah tanggung jawab bagi kita untuk memberitakan rencana Allah yang belum diketahui. Tuhan itu suka merahasiakan. Amsal 25 ayat 2 bilang begini. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Kita adalah imamat yang rajani. Jadi tugas kita itu menyelidiki, mengetahui rencana Tuhan dan memberitakan kepada dunia. Tugasnya Tuhan adalah, Tuhan itu bagiannya merahasiakan sesuatu. Loh kok merahasiakan? Bener saudara, kalau semua dibuka sama kita pusing. Contoh, sekian tahun yang lalu Tuhan bilang sama Ibu Nani, bikin taman Tuhan. Taman Tuhan buat doa. Pernah enggak berpikir, Ibu Nani berpikir, kita semua yang dikasih tahu berpikir bahwa taman Tuhan itu nanti akan dikasih minyak-minyak yang macem-macem, tumbuh-tumbuh dari yang daun-daun plastik. Kalau dikasih tahu begitu rasanya pasti kita siapinnya daun beneran. Waduh, masa daun plastik keluar minyaknya? Wah, kita langsung mereka-reka macam-macam. Tuhan nggak ngomong, itu merahasiakan sesuatu. Tetapi sebagai anak Tuhan kita itu harus menyelidiki. Menyelidiki itu nggak ngorek-ngorek Tuhan bagaimana, tapi artinya gini, menangkap apa yang sebenarnya Tuhan sedang mau kerjakan dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita. Dan itu menjadi kemuliaan imamat rajani, umat Tuhan. Jadi kita itu bagiannya adalah mengenal terus Tuhan. Ini Tuhan mau kemana, ini Tuhan mau kemana. Sehingga kita bisa lihat setahun yang lalu financial freedom. Terus kemudian kita tahu di akhir tahun, awal tahun minyak kepahlawanan. Terus kita tahu bahwa ada mahligai cinta, ada minyak cinta, belenggu cinta dan sebagainya, dan sekarang terus kemudian madu dan susu. Itu step-step yang Tuhan berikan membuka rahasia yang selama ini disembunyikan. Dan kita bagiannya adalah mengerti apa yang Tuhan mau, menyelidiki, merenungkan. Ketika kemudian dalam pergumulan Ibu Nani bilang, ada satu generasi lagi. Ya sudahlah, generasi ini generasi apa? Yoel. Waduh, minyaknya cuma 6 macam. Ya sudah, ini manusia ya. Nani cerita, ya udah nanti yang generasi Yoel itu mungkin ini dicampur, ini campur ada unsurnya. Ternyata tidak. Saat berjalan Tuhan, ini generasi Yoel bagaimana nih Tuhan? Tuhan mulai bukakan rahasia yang masih disembunyikan sebelumnya. Ada minyak tersendiri untuk generasi Yoel, ada warna tersendiri untuk generasi Yoel. Itulah
itulah Tuhan kita. Kemuliaannya adalah ketika dia merahasiakan, menyembunyikan sesuatu. Tetapi bagian kita adalah bukan terus Tuhan ngumpet ya supaya kita nggak nemuin dia. Tuhan itu akan membukakan rahasianya pada waktunya. Dan bagian kita adalah mencari apa yang Tuhan mau. Bagaimana Tuhan itu mau. Apa yang Tuhan inginkan. Seleranya hari ini ngapain. Nah, itu yang mesti menjadi bagian kita. Jadi bagaimana kita mengusahakan dan memelihara adalah ketika kita, bagian kita adalah menangkap setiap tuntunan Tuhan. Menyelidiki sesuatu yang Tuhan berikan. Ketika Tuhan berikan madu yang taman Tuhan itu seperti bau susu gitu. Apa sih Tuhan mau, engkau yang mau bawa. Dan itu yang Tuhan sedang kerjakan terus. Dunia tidak tahu. Dunia memang tidak pernah tahu. Tapi kita anak-anak Tuhan akan dipimpin untuk jadi tahu, lebih tahu, sangat tahu. Tetapi itu pun masih banyak hal yang kita tidak tahu. Yang pasti kita tahu bahwa new beginning di depan kita. Dan kita harus belajar mengerti bahwa sesungguhnya yang sedang ada di hadapan kita adalah perkara-perkara yang benar-benar luar biasa Tuhan sedang sediakan bagi kita. Mari kita semua menyiapkan diri. Jangan cuma seneng aja saya memasuki tahun yang baru. Tapi kalau kita tidak pernah bisa menjadi orang yang bisa dipercaya, atau kita tidak pernah menjadi orang yang bisa mengerti dan menangkap hatinya Tuhan, jangan-jangan itu hanya sebuah ritual aja, jangan-jangan itu hanya sebuah event-event yang kita sukacita sebentar, setelah itu mana sih Tuhan, kok aku gak ngerasain, mana sih Tuhan, kok buktinya mana, katanya semua anugerah. Betul, anugerah. Kalau kita bisa mengenal rahasia yang dibukakan Tuhan, itu anugerah. Kalau kita bisa punya kemampuan untuk kita menangkap apa yang Tuhan mau, memang betul itu anugerah. Tetapi anugerah itu harus turun di tempat yang tepat. Jadi kita yang menyediakan tempat yang tepat untuk Tuhan menyatakan anugerahnya. Mari saudara-saudara, saya percaya hari-hari ini bukan hari-hari yang biasa ya. Buat saya sendiri juga hari-hari yang sangat-sangat excited banget dah. Mau melihat hari-hari di depan kita sampai tanggal 1 Oktober. Walaupun kita harus persiapkan banyak hal, walaupun kita tahu bahwa itu sangat repot, sangat tapi itu tidak menjadi sesuatu yang menyulitkan. Sebab saya tahu lebih dari itu Tuhan kerjakan buat di Sion. Ajaib saudara-saudara, kemarin Luki bilang dari Sion itu akan datang. Sion menjadi kota pilihan. Kita harus nikmati itu. Tapi bukan untuk sendiri, karena ini tempatnya dan Tuhan akan berkati begitu banyak orang yang akan datang di tempat ini. Saya jadi teringat satu peristiwa sekian puluh tahun yang lalu. Pada waktu berdoa, waktu itu masih model Toronto Blessing. Satu ketika kita berdoa, kata kita kepingin pergi ke Toronto Blessing. Tapi ada firman Tuhan yang mengatakan, memang waktu itu kita bisa pergi ke Toronto Blessing. Tapi Tuhan bilang begini, tanur yang sama bahkan lebih dari itu suatu hari akan terjadi di kotamu. Dan saya pikir sekian puluh tahun Tuhan itu gak pernah tidak menepati janjinya. Hari-hari ini tanur Tuhan, tanur kebangkitan itu sedang ada di kota Sion ini. Luar biasa kita melihat bagaimana Tuhan mengadakan new beginning itu. Mari sama-sama kita siapkan. Kemarin Luki juga bilang Tuhan sudah siapkan kita dengan puasa tanpa kita ngerti, tetapi Tuhan sangat mengerti. Apa yang mesti kita lakukan, dia tuntun hari demi hari. Mari kita melihat kemuliaan kita, raja-raja, imamat yang rajani adalah menyelidiki, mengenal Tuhan. Dan itu menjadi bagian yang Tuhan berikan. Ketika kita boleh ada di Taman Eden, kita mengolah, mengusahakan, memelihara semua yang saat ini ada di hadapan kita. Pelayanankah, pekerjaankah, rumah tangga kita kah,
semuanya menjadi Taman Eden yang kita usahakan dan kita pelihara. Itu saja sharing kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saat ini kita menantikan new beginning ya, sesuatu hal yang baru. Nah, seringkali kita merasakan kalau sesuatu hal yang baru, apa ya, nggak perlu saudara. Jangan mengandai-ngandai ya. Soalnya kalau kita mengandai-ngandai, nanti kalau tidak sesuai dengan apa yang kita andai-andai, kita bisa kecewa. Bener nggak sih? Kalau misalnya seorang anak kecil ya, dikasih tahu, pokoknya mama, papa sudah menyediakan sesuatu kepadamu yang baru gitu. Kalau anak itu mulai pikir, apa ya? Apakah aku dibeliin baju? Apakah aku dibeliin ini? Apa aku beli ini? Apa aku akan diberikan sesuatu yang aku kepingin? Nanti kalau tidak pas itu bisa kecewa. Jadi belajar begini saudara, dalam menantikan new beginning tanggal 1 itu apa yang harus kita lakukan? Begini, Tuhan, aku tahu di depanku itu sudah ada Taman Eden. Taman yang sangat indah, yang semuanya Engkau sudah cukupkan. Bahkan apa yang saya butuhkan itu Engkau sudah ngasih di depan saya ya. Apa itu? Ya semua gitu. Sudah, kita percaya seluruh kebutuhan kita, seperti ya Adam dan Hawa itu ditaruh di Taman Eden, semua kebutuhannya itu sudah disiapin. Buah-buahan ada ya. Dia mau kebun binatang juga ada, binatangnya banyak ya. Dia mau lihat suatu danau yang indah juga sudah ada. Jadi semua itu sudah disediakan. Jadi saudara, saya berdoa, yuk kita katakan, Tuhan, aku akan menghadapi new beginning. Apa yang baru ya? Apa yang baru terbit yang Kau akan berikan kepada saya? Percaya yang Tuhan sediakan, firman Tuhan katakan menurut kekayaan. Apa tadi coba ditayangkan lagi? Hah? Menurut kekayaan dan kemuliaan ya. Luar biasa ya. Menurut kekayaannya, menurut kemuliaannya. Saudara bayangkan di surga itu kekayaannya apa saja ya. Nah itu yang disediakan buat saudara dan saya ya. Kemuliaannya itu adalah sesuatu hal yang spektakuler. Namanya kemuliaan itu kan membuat kita terkagum-kagum ya. Dan itu semua dikatakan memenuhi keperluan kita. Keperluan loh ya. Keperluan yang disediakan adalah keperluan kita. Ya, ingat ya. Jadi jangan, loh kok cuman segini? Lah ya memang perlunya kamu cuman segitu. Ngerti nggak ya? Memenuhi segala keperluan. Nah, keperluan ya yang kita perlukan. Kadang-kadang kan kita perlu apa sih hari ini? Makan, minum ya kan? Belanja mungkin kebutuhan itu keperluan. Tapi saudara jangan katakan, aku juga masih perlu berlian gede. Ya, itu bukan keperluan saudara, itu kesukaanmu ya. Jadi kita harus ingat yang dipenuhi oleh Tuhan adalah apa? Keperluan kita, apa yang kita perlukan ya. Kalau saat ini saudara, aduh Tuhan, aku itu perlu yang dinamakan kesembuhan, itu keperluanmu ya. Tuhan akan memberikan sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Apalagi yang kita butuhkan, misalnya Tuhan, aku sangat membutuhkan untuk anak sekolah, itu keperluan ya kan. Apa saja, tapi sesuai dengan apa ini, segala keperluan saudara dan saya akan, itulah yang sudah disediakan. Yang di depan kita adalah Taman Eden itu ya. Yuk kita kejar ya, kita nantikan apa yang Tuhan sedang kerjakan. Percaya Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat saudara dan saya. Amin. Yuk kita berdoa.
Bapak, terima kasih untuk segala sesuatu yang Kau siapkan hari-hari ini menuju tanggal 1 Oktober ya Tuhan. Tapi sebelumnya kami akan juga masuk di dalam era penyembahan pujian tanggal 28-29 Tuhan. Engkau siapkan hati kami untuk menyembah Engkau, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau datang masuk dalam penyembahan dan pujian karena kami mau menyenangkan hati-Mu, bukan untuk kami suka menyanyi. Karena sebenarnya ya Tuhan, malaikat-malaikat di surga nyanyinya lebih bagus dari kami Tuhan. Tetapi kalau Engkau mau membawa kami sebagai bait-bait-Mu, Engkau memberikan kepada kami untuk memberikan yang terbaik untuk-Mu. Berikan kepada kami, memberikan pujian dan penyembahan kami kepadamu tanggal 28 dan 29 yang akan datang ini ya Tuhan. Engkau yang akan mempersiapkan kami untuk benar-benar memperbaiki pujian dan penyembahan kami. Kami datang untuk menyembah-Mu, kami datang untuk membesarkan Engkau, kami datang untuk menyembah dan mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Kau sudah siapkan buat kami. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu, berikan kepada kami tidak ngantuk Tuhan. Kami minta di dalam nama-Mu tanggal 28-29, lepaskan kami daripada ngantuk. Setiap anak-anak-Mu yang hadir, setiap jemaat-Mu, baik dari dalam maupun dari luar kota, di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu Engkau membawa kami masuk ke ruangan ini akan dipenuhi oleh sukacita, damai sejahtera, roh penyembahan pujian. Engkau akan kirimkan malaikat-malaikat-Mu untuk menolong kami bersama-sama dengan malaikat di surga menyembah dan memuji Engkau. Di surga tidak pernah ada malam, di surga tidak ada pernah orang ngantuk, di surga tidak akan pernah ada orang tidur. Dan kami percaya suasana surga itu akan Kau turunkan di tempat ini. Kami merasakan suasana surga walaupun kami masih ada di dalam dunia. Kami akan merasakan selalu terang, tidak ada kegelapan, tidak ada kengantukan. Engkau curahkan di tempat ini ya Tuhan. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Bapak, kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, apa yang saat-saat ini Engkau sedang kerjakan di taman Tuhan, bahwa Engkau beberapa kali menurunkan hujan Tuhan, bukan hujan air, tapi hujan minyak Tuhan. Kami minta saat-saat yang Engkau kehendaki, baik pada saat Rosh Hashanah maupun pada saat kami sedang menyembah Engkau, turunkan perkara-perkara yang dikatakan surga menyentuh bumi. Kami mohon anugerah-Mu, layakan tempat ini Tuhan. Kami menerima minyak langsung dari surga di tangan kami, bahkan di muka kami, bahkan di telapak tangan kami, bahkan di seluruh tubuh kami. Engkau berikan suatu aroma surgawi, harumnya yang dinamakan minyak surgawi. Engkau sanggup menurunkan debu-debu emas yang dapat kami rasakan seperti hujan turun Tuhan. Tetapi bukan hujan yang turun air, tetapi yang turun adalah debu-debu emas. Engkau sanggup menurunkan Tuhan kesembuhan yang daripada-Mu. Engkau sanggup menurunkan permata-permata yang dari surga. Engkau sanggup untuk menurunkan perkara-perkara yang ajaib. Engkau sanggup menyentuh akan setiap hati sampai pemulihan terjadi Tuhan. Terjadi sukacita, terjadi kesembuhan, terjadi perkara-perkara yang ajaib. Kami percaya Tuhan, saat penyembahan dan pujian kami dinaikkan dan menyenangkan hati-Mu, perkara-perkara yang seperti itu akan turun dan terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami menanti-nantikan lawatanmu Tuhan sebelum tanggal 1. Dan kami berdoa saat ini untuk tanggal 1 ya Tuhan,
Biarlah mulai dari pagi hari sampai tengah malam Engkau berikan tempat ini, Kau ubahkan menjadi Taman Eden Tuhan. Taman yang penuh dengan kesukaan, taman yang penuh dengan kegairahan, taman yang penuh dengan semua janji-Mu menjadi kenyataan. Bapa, kami mau menyerahkan acara ini adalah acara yang berasal daripada-Mu. Engkau yang akan berdaulat dan melakukan perkara yang ajaib ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya. Kami mengucap syukur karena Engkau membawa kami dan Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk ada di tempat ini Tuhan. Biarlah tempat ini benar-benar merupakan tempat kota penutup, hujan awal, hujan akhir terjadi menjadi satu mendatangkan lawatan. Biarlah dari tempat ini lawatan akan sampai ke ujung bumi sebagaimana Tuhan taman ini sudah sampai di ujung bumi. Bapak, kami juga berdoa untuk beberapa stasiun TV yang mau datang untuk melakukan mengambil syuting Tuhan. Kami persembahkan kepadamu. Kalau itu bukan daripada-Mu, Engkau yang akan menutup semuanya. Kami tidak mau Tuhan bahwa apa yang terjadi di sini diekspos bukan karena Engkau mau, tapi karena kami yang mau. Kami tidak mau melakukan perkara-perkara yang Engkau tidak suka. Oleh karena itu kami mohon anugerah-Mu. Engkau tutup semuanya Tuhan. Perkara-perkara yang Engkau tidak suka. Jangan sampai kami tergiur dengan perkara-perkara yang membuat Engkau tidak suka dan Engkau mengakibatkan Engkau sedih karena kami melakukan perkara yang tidak berkenan di hati-Mu. Tuhan, kami persembahkan semua ke dalam tangan-Mu. Bapak, terima kasih. Engkau sanggup untuk membuat taman ini sampai ke ujung bumi menurut cara-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah. Karena kami tahu kami tidak berani untuk melakukan sesuatu Tuhan. Karena kami tahu taman ini bukan milik kami. Taman ini 100% milik-Mu. Engkau berdaulat atas taman ini. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Dan saat ini kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami tetap mau berdoa untuk Pilkada Tuhan yang saat ini sedang dipersiapkan. Kami berdoa untuk panitia-panitia yang akan melakukan pelantikan dan peletakan daripada pimpinan yang lama kepada yang baru. Ini pun kami persembahkan kepadamu. Satu hal yang terus kami minta, berdaulatlah Engkau atas bangsa dan negara kami. Kami tetap berdoa untuk Bapak Presiden yang akan menyelesaikan tugasnya dan Bapak Presiden yang akan menerima akan pimpinan yang baru, Wakil Presiden yang akan menyelesaikan tugasnya dan Wakil Presiden yang akan menerima tongkat estafet. Satukan mereka dalam ikatan kasih. Biarlah sederap selangkah, saling pengertian, hikmat yang daripada-Mu, roh kebijaksanaan daripada-Mu, roh yang berasal daripada-Mu Tuhan turun atas mereka berempat ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami mengucap syukur karena Engkau baik untuk kami. Bapak, saat ini kami juga berdoa apapun yang akan terjadi dengan Megatrust, kami tahu Engkau tetap memeliharakan kami. Berdaulatlah Tuhan atas semua lempengan-lempengan yang ada di bawah tanah dan di bawah lautan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk semua dan semuanya. Kami mengucap syukur dan saat ini berikan kepada kami daya tahan tubuh yang baru Tuhan. Kami perlu daya tahan tubuh yang baru. Berikan kepada kami daya tahan tubuh yang baru supaya kami tetap dapat melakukan tugas kami sampai garis akhir. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami percaya anugerah-Mu besar buat kami. Semua persoalan kami tahu semua akan Engkau ambil alih
dan Engkau akan menyelesaikan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami ya Tuhan. Sepanjang hari ini hidup kami penuh dengan lemak. Perjalanan kami menjadi berhasil. Berkati mata kami Tuhan, telinga kami, bibir, mulut kami, dan hati kami. Terus Tuhan, lekatkan kami pada hati-Mu. Semua yang tidak baik dalam hidup kami, Engkau yang akan menghancurkannya. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Tangan kami Kau urapi, kaki kami Engkau urapi, sehingga perjalanan kami menjadi perjalanan yang berhasil. Anugerah-Mu luar biasa atas hidup kami. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Kami akan menerima utuh Tuhan akan semua berkat-Mu hari ini. Dan semua yang tertutup akan terbuka. Semua yang belum terjadi akan menjadi sesuatu kenyataan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Selamat pagi.